Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Semputan Tular, Bapak Dr. FX Sudmargono, SHM HUM, FCIARB. Yang saya hormati Prof. Tuku yang akan menyusul nanti pada saat 10.25. Dan kemudian yang saya hormati Bapak Indah Gumilang selaku host dan rekan-rekan mahasiswa yang pada saat ini mengikuti program SKPI yang wajib diadakan oleh Fakultas Hukum sebagai syarat untuk mengambil sidang skripsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktunya kepada Bapak Dekan kami, Bapak Dr. FX Sudmargono untuk melakukan pembukaan pada program SKPU 2022-2023. Mangga kepada Bapak Dr. FX Sud, Bapak Dekan kami dipersilahkan. Saya mendengar sambutannya, tapi saya on kamera 10.25 karena kan 10.30 acaranya Pak Dekan. Baik, terima kasih Prof. Mangga Prof, terima kasih. Baik. Sebentar ya, agak sedikit suaranya noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk menjalankan program di mana ini merupakan program wajib dari mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya untuk program sarjana. Saudara-saudara sekalian, program ini adalah kerjasama dengan ASEAN Lecture Community, di mana di sini dinakodai atau dengan managing direkturnya sendiri adalah Profesor Teguh Sarul Reza. Wassalamualaikum Prof. Teguh. Terima kasih atas kesempatan untuk kesekian kalinya bekerja sama dengan Fakultas Hukum di Semputan Tular, sekaligus nanti menjadi narasumber ataupun fasilitator untuk program keterangan pendamping ijazah. Tentunya terima kasih pula kepada Ibu Dr. Regina Heliani SMH, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Semputan Tular yang sebagai host menjalankan DEX selaku Kaprodi memastikan bahwa kegiatan keterangan pendamping ijazah ini dapat terselenggara agar ditujukan pada mahasiswa yang nanti selepas ujian akhir atau komprehensif tesis sudah disertai dengan keterangan pendamping ijazah. Saudara-saudara sekalian, keterangan pendamping ijazah ini adalah kebebasan akademik yang dimiliki perguruan tinggi, namun tidak serta-merta materi-materi di bidang hukum adalah materi-materi yang paling tidak mendukung studi. Ya, artinya keterangan pendamping ijazah ini haruslah berdasarkan kerjasama antara prodi ataupun fakultas terkait dengan mitranya, karena tidak serta-merta diselenggarakan tersendiri. Untuk itu pula, program ini pun setelah dilaksanakan untuk kesekian kalinya, yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi dan berdasarkan juga surat edaran dari rektorat atau pimpinan universitas. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan,
Tentunya materinya, karena materi ini adalah materi pendukung, ada materi yang non-legal dan materi yang nanti legal yang akan dibawakan. Semoga materi nanti yang disampaikan oleh para narasumber yang tentunya adalah materi yang sudah disampaikan baik itu dalam kelas-kelas mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa lulusan-lulusan yang fresh graduate, ataupun yang sudah bekerja ataupun profesional, yang artinya materi ini pun adalah materi yang akan mendukung saudara-saudara sekalian nanti pada saat menjalankan profesinya ataupun mendukung di karir pekerjaannya nanti. Saudara-saudara sekalian, selamat untuk menempuh program keterangan pendamping ijazah ini, hasil kerjasama Fakultas Hukum Universitas Tular dan ASEAN Lecture Community. Semoga ini membawa manfaat bagi saudara-saudara sekalian nanti. Terima kasih atas waktunya. Kembali ke Dr. Rina Heliani, SMH. You are welcome, Pak Dekan. Mediator, dan juga tentu saja kepada my beloved ya Profesor Teguh Sarureza yang kesekian kalinya pula untuk menghibahkan waktunya dan profesionalitasnya untuk mendampingi para calon alumni Fakultas Hukum Universitas Tular. Semoga lancar seluruh kegiatan keterangan pendamping ijazah ini, tidak halangan satu apa dan selesai, dan saudara-saudara sekalian dapat mengikutinya melalui daring ini. Mohon maaf atas segala kekurangan tentunya dalam mulai pengumuman, pendaftaran, nanti pelaksanaan nanti, tentunya ini untuk perbaikan nantinya. Terima kasih. Untuk itu pula bersama ini selaku Dekan Fakultas Hukum membuka session ataupun pelaksanaan program keterangan pendamping ijazah SKPI Fakultas Hukum Universitas Tular kerjasama dengan ASEAN Lecture Community pada tanggal 17 bulan Januari tahun 2023. Bersama ini saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saya Dekan. kembalikan Selamat kepada datang moderator. Prof. Teguh. Terima kasih Pak. Izin Pak, kita mau buat foto bersama dulu Pak. Prof. Teguh. Bapak Ibu sekalian mohon di on kamera, kita mau buat sesi dokumentasi dulu. Ya, foto dulu karena nanti saya akan meninggalkan ruangan. Akan pergi ke kalau nanti nggak ada ngasih materinya di tempat lain. Kalau nggak ada Pak Dekan, nggak ada yang ganteng nanti fotonya. Siap. Silakan on kamera, Mas Adarma, Mas Reza, Mas Tri, Mas Andrew, Pak Mas Egi, Mas oke. Pak Indah, mohon dibantu Pak Indah. Baik, Bu. Kita ngitung mundur ya. Ya. Sorry. Halaman pertama. 3, 2, 1. Bentar. Kemudian halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, akan berlanjut. Baik, terima kasih Pak Indah. Terima kasih Pak Dekan. Baik, Terima Bapak kasih, Ibu. semoga lancar dan sukses. Semoga lancar Prof. Teguh Sarureza. Ya, amanat diterima. Keep fit, health, and happy. Yes, must be. Don't worry, be happy. Thank you. Baik. Time is yours. Yes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Prof. Sudah hadir kembali. Bapak Ibu,
Jika mengikuti rundown, sekarang adalah paparan atau dari narasumber kita yang pertama, Bapak Profesor Teguh Saureza sampai dengan pukul 12. Kemudian dilanjutkan dengan break makan siang maupun ibadah sampai dengan jam 1, jam 13. Kemudian paparan dari narasumber kita, Bapak Dekan kita, jam 1 sampai dengan jam 14.45. Kemudian penutupan sampai jam 15. Kurang lebih kita selesai 14.45 jam 15 ya, jam 3 sore. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Teguh Saureza selaku narasumber kita yang hebat, yang memang dekat sekali dengan kami ya Pak ya, dengan UMT ya. Kami selalu Yap. jadikan panutan ini untuk mana-mana. Selalu Pak Prof. Wow. ALC kita bawa-bawa ini selalu. Iya, Silakan baik. Pak Prof, silakan mangga, kami persilakan memberikan ilmunya untuk mahasiswa kami yang memang sangat membutuhkan terkait dengan sebentar lagi mereka akan lulus, bagaimana ini mereka memarketingkan diri mereka di zaman era global. Semua serba iptek gitu ya, udah bukan 5.0 tapi sudah bukan 4.0 tapi 5.0 gitu. Bagaimana nih Prof? Mangga silakan Prof, kami persilakan. Thank you very much, Ibu Ina. Dr. Ina is the best host today. And then the dean is very handsome, dean in Empu Tantula University, I think. Except me, right? Oke, kawan-kawan semua, Empu Tantula students community. The first Happy New Year for you all. Sangat senang sekali, gembira sekali hari ini kita berjumpa dalam Zoom about the program SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Waduh, saya kira mahasiswa sebagian bukan hanya pendamping ijazah, tapi pendamping masing-masing pun ada, saya kira itu ya. Tapi kita tak perlu cek lah, itu masing-masing privacy. Oke, Bu Ina, Pak Dekan yang sangat kita banggakan. Before I share about my perspective with the theme digitalization and entrepreneurship, there is three statement first. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi Faculty of Law of Empu Tantula University yang konsisten di dalam collaboration yang berwawasan entrepreneurship dan bersama ASEAN Lecturer Community Partnership. Untuk teman-teman ketahui bahwa Empu Tantula dalam hal ini Faculty of Law sangat sering join dengan dan kolaborasi dengan dosen-dosen Fakulti Hukum atau Faculty of Law dari negara sebelah. ASEAN CAS-nya itu, therefore you must be proud, perlu bangga hati dengan your faculty. Applause for the dean and kaprodi. The first statement is very nice collaboration. Okay, the second, kawan-kawan ini semester berapa ya Bu? Saya remind. Ini semester 7 Prof. Ada yang semester 7, ada yang semester 8, ada yang mungkin semester 11 tapi mengulang di semester 7, Prof. Oh, no problem. Itu menunjukkan dia cinta ilmu dan cinta alma mater ya. Jadi yang penting nyasar enggak apa-apa, tapi yang penting di jalan yang benar. Amin, amin. Terima kasih. Nyasar di jalan yang benar itu maksudnya balik ke kampus. Jadi tadinya nyasar sebentar, habis itu balik ke kampus. Itu bagus. Jadi namanya sesat di jalan yang benar lebih baik daripada sesat beneran. Therefore, appreciate for the student, menunjukkan Anda ini adalah putra-putri kebanggaan orang tuanya, dan tentu saja dengan kuliah ini kita harapkan Anda mampu untuk memberikan kontribusi untuk nama baik dan nama besar keluarga ke hadapan. Itu the statement yang kedua. Statement ketiga, about me, saya adalah Chairman ASEAN Lecturer Community. Ini bukan tiba-tiba ataupun buat-buat sendiri.
Saya sudah melakukan collaboration lebih dari 12 tahun dengan kampus-kampus di ASEAN. Oleh karena itu saya menyebut program ini bernuansa Jabo Hama Sikul. Ibu Ina sudah hafal mungkin dia singkatannya. Jadi itu plesetan Jabodetabek around. Jadi Jabo Hama Sikul itu adalah Jakarta, Bangkok, Hanoi, Manila, Singapura, Kuala Lumpur. Jadi itu around of ASEAN capital city, right? Jadi kebenaran saja Anda tahu bahwa di seluruh negara ASEAN ini is the best, I mean the big country is Indonesia. Therefore, we are must be to leader. Right now, I am is the leader of ASEAN lecturer community. I think very amazing and I think not, I mean bad if Indonesia is a follower than Singapore or than Myanmar or than Brunei. You tahu kan Brunei itu penduduknya cuma 500.000 orang saja. Jadi kalau di sana orangnya kaya-kaya ya apa boleh buat karena jumlah orangnya sedikit. Jadi therefore kita perlu bangga dengan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan hari ini menjadi negara satu-satunya Asia Tenggara yang masuk dalam G20 bahkan menjadi presidensi kemarin dengan keberhasilan yang sangat membanggakan. Hal-hal lain setiap negara tentu kita ada kurangnya juga, tetapi tentu lebih produktif bagi kita menggunakan kelebihannya dan memperbaiki yang kurang daripada kita mendengar atau mendapatkan banyak share-share dari berbagai orang yang lebih menghujat atau mengurangkan appreciate kepada bangsanya sendiri. Saya kira ada something wrong about them if they perspective bad about their country, right? Oke, sebelum kita masuk ke dalam presentasi saya, maka mari kita mengenal dulu kawan-kawan semua. Mari kita daya gunakan, manfaatkan waktu dengan efektif. Saya akan sharing dalam masa mungkin 15-20 menit pertama. Selepas itu kita buka question answer. Jadi ada 2 batch. Question answer ada 2 session. Kita kan akan berakhir di 11.30 ya Ibu Ina ya? Atau ya, betul Prof, betul sekali Prof. Jam sesuai random. Randomnya okay. Jam setengah 12 ya Prof, jam 12 ya? 11.30 lebih baik. Kalau memang tidak perlu diperpanjang-panjang masalah lagi ya. Oke, kita akan masuk kepada regard the term digitalization and entrepreneurship. We go to the first slide. Okay, digital and entrepreneurship. Right. The next slide. Right. No. Okay, kita bahas dulu satu-satu. Betapapun kita semua sudah tahu ya, tapi sebagai satu reconfirm untuk yang mungkin ada yang berbeza apa namanya referensinya, digitalisasi merupakan sebuah proses pengalihan informasi. Jadi dia sifatnya transformation of information ya, dalam bentuk analog ke bentuk digital. Proses pengalihannya dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, sehingga informasi bisa diperoleh dan ditransmisikan melalui peralatan dan jaringan internet. Jadi ini adalah akumulasi dari berbagai definisi yang kita coba gunakan dalam satu code yang disebut di layar. Oke, di sini kita akan lihat media digital itu kan banyak sekali ya. Jadi media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan, serta menerima informasi yang terdigitalisasi. Jadi hari ini tadi Ibu Ina mengatakan not just only 5 atau 4.0 era, but transform to 5.0 era. Di sini sebenarnya
berlaku bahwa digital itu tidak hanya boleh berdiri sendiri ataupun hanya sebagai tools. Bagaimana dia kemudian bisa memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu 5.0 disebut dengan Society 5.0. Oke, next slide. Digitals. Ini kita lihat istilahnya identik dengan internet. Kita lihat misalnya pengertian digital marketing. Jadi pemasaran menggunakan jaringan internet. Baik dengan perangkat seluler, dengan media sosial, mesin pencari, dan sebagainya untuk menjangkau konsumen. Jadi dengan kata lain, digital itu hanyalah suatu tools atau alat dalam mempermudah kita melakukan activity baik dalam arti produk maupun service. Ya. Oke, next slide. Lalu manfaatnya apa? Digitalization dan mudaratnya apa pula? Nah, manfaatnya tentu menambah cepat informasi yang dahulu cuma bisa disampaikan secara manual atau by telepon. Bahkan zaman saya masih awal-awal selesai kuliah itu baru gunakan pager ya, message lewat homepage waktu itu. Jadi pager, jadi dia cuma baca aja tanpa bisa diterima kata-katanya maupun. Jadi dengan era sekarang menambah cepat informasi beredar maupun ditransform. Kemudian tentu mempermudah akses. Ya saya kira tidak perlu saya jelaskan berpanjang lebar karena akses kita hari ini tanpa batas, bahkan dalam waktu yang sama kita bisa lihat bagaimana Lionel Messi menggocek si kulit bundar di final dengan Prancis sehingga sang defender yang tinggi besar terkecoh juga di muka gawangnya sendiri. Itu luar biasa Lionel Messi. Jadi bagi yang memilih Prancis, kita pun appreciate kepada Kylian Mbappe yang telah menjadi top skor World Cup kemarin. Ya, tapi kita juga angkat salut pada Ronaldo yang telah berhasil juga menghijrahkan dirinya ke Saudi Arabia. Lah ini main bola apa mau kuliah? Oke, itu maksudnya contoh-contoh mempermudah akses Bu Ina. Jadi jangan salah fokus ya. Jadi saya dulu pemain bola sepak soalnya. Jadi agak sedikit terpesona dengan transfer Ronaldo yang telah menjadi rekor dunia. Saya kira mahasiswa angkutan tular di sini juga ada penggemar sepak bola, penggemar futsal, ya. Banyak Prof di sini, Prof. Banyak ya. Pak Indah Gumilang itu. Kebetulan di sini ada kelas khusus lapas maupun kelas P2K dan reguler. Yang kelas lapas ini kebanyakan ini, Prof. Jago-jago bola. Penjaga-penjaga lapas Salemba, Cipinang ya. Itu ada persatuan untuk ini mungkin. Oh ya, bola atau apa itu futsal ya. Ya, futsal betul. Itu luar biasa itu teman-teman di Kementerian Kehakiman itu ya. Mereka punya home base-nya kalau lapas itu di bawah Kementerian Kehakiman. Pak Indah Gumilang ini yang co-host Ibu Ina pun dia hobi main bola juga, tapi dia lebih banyak membobol gawang sendiri daripada gawang lawan. Karena salah masukin gawang ya, salah alamat. Jadi oke. Kemudian yang ketiga mempermudah akses bisnis. Nah, ini dia. Jadi kita lihat sekarang bagaimana orang belanja lewat online sehingga telah membuat mal-mal jadi sepi. Kasihan banget ya. Kita tahu dari berita mal-mal sepi. Kenapa? Karena orang sekarang belanja tak perlu datang fisikal, bisa buy online dengan berbagai platform, mau Lazada, mau Tokopedia, mau lain-lain. Sehingga Ibu Ina yang dulu biasanya mau hangout di mall, sekarang
macam udah males karena udah sepi. Jadi nggak seru lagi katanya. Jadi justru ngapain ke mall? Jadul kali, kalau dulu kan pergi ke mall keren kali, kan gitu ya. Ini mempermudah bisnis sehingga digital ini satu pihak mengangkat sisi bisnis, tapi di lain pihak katanya nih Bu Ina, mengancam peluang kerja untuk generasi baru. Sebenarnya itu perspektif yang kurang solid atau kurang adil atau kurang proporsional. Jadi era digital sebenarnya membuka ribuan pekerjaan baru jauh lebih banyak daripada yang terdisruption oleh kehadirannya. Jadi manusia adalah man, sedangkan digital adalah gun atau tool. Jadi man behind the gun must be full power than the gun. Jadi teman-teman mahasiswa jangan pernah Anda mengkhawatirkan bahwa era digital bakal menggerus peluang Anda di dalam dunia kerja. Tidak sama sekali. Bahkan Anda yang di Faculty of Law, ketika Anda menjadi advocate, Anda menjadi law advisor, atau Anda menjadi nanti mungkin meneruskan ke notariat dan sebagainya, justru digital ini sangat penting untuk Anda menjangkau customer dengan lebih luas, ya. Kita akan bahas di hadapan nanti. Kemudian yang keempat, membantu sesama. Ya itu tadi. Sekarang kan untuk membantu indra bekti sakit itu kan bisa aja menggunakan digital ya, dengan berbagai cara untuk memberikan simpati, betapapun juga ada yang menghujat, tapi itu urusan lain. Tapi urusan kita tahu orang sedang apa dan bagaimana. Oke. Nah, mudaratnya ini masalahnya. Jadi tapi ini bukan dialami oleh mahasiswa saya kira, tapi yang di bawah mahasiswa, yaitu kemudian menjadi individualistis karena terlalu asik dengan dunia maya, sudah lupa dengan dunia luna. Wah, ini apa pula ini dunia maya dan dunia luna ini Bu Ina ya. Jadi sudah terlalu asik dengan dunia maya, sudah lupa dengan dunia luna. Jadi Luna Maya, Prof. jadi makanya mestinya makanya sekarang ada ketek itu apa namanya itu? Apa tuh, Apa, Prof? Bu? Itu yang sekarang rame anak-anak tuh ketek apa itu? Lato. Wah, lato. Oh, lato-lato. Iya ya. Nah, Aduh. jadi lato ini sebenarnya sudah memberi kontribusi juga untuk mengurangkan anak-anak memegang handphone terus, ya kan? Kecuali kalau mahasiswa emputan tular saya tahu kalau mereka memegang handphone ini pasti mereka ada ada chance atau ada opportunity untuk bisnis maupun untuk kerja, bahkan untuk menambah wawasan. Pasti handphonenya dipakai digitalnya untuk hal itu. Nggak mungkin mereka tiba-tiba cuma nonton kartun aja atau main game aja. Saya kira agak kurang itu. Maksudnya kurang pasti apakah itu dilakukannya apa kurang. Itu nanti kita suruh dari pihak lain melakukan investigasi. Oke, konsumtivisme. Nah, dengan kemudahan mengorder apapun ke rumah tanpa harus keluar, maka entar paket paket itu. Tapi sebenarnya konsumtivisme ini ada dua perspektif ya. Satu sisi kalau itu berlebihan tentu tidak baik untuk pribadi-pribadi tertentu. Tapi kalau untuk menggerakkan ekonomi kecil menengah, small Indio enterprise, maka tentu saja ini sebuah sebuah peluang yang sangat baik. Bahkan ketika mahasiswa Faculty of Law sendiri pun mau bisnis, kenapa tidak? Kan tidak semuanya kan harus bekerja di kantor advokat atau bekerja di kantor lawyer. Kenapa tidak? Anda juga bisa menjadi pelaku bisnis, jadi entrepreneur.
yang akan kita jelaskan pada sesi yang kedua dari tema ini. Sebab sebagaimana Anda tahu, misalnya Khairul Tanjung, Siti Corp. Khairul Tanjung itu dokter gigi, bukan sarjana ekonomi, bukan lulusan sekolah bisnis. Dia sekolah kedokteran gigi, tapi nyatanya beliau adalah sebagai bisnismen, tidak pernah praktek dokter gigi. Jadi Bu Ina bisa aja teman-teman Fakultas Hukum ini nanti nggak praktek hukum, tapi menjadi pengusaha yang mempunyai jaringan yang begitu luas. Jadi konsultisme harus lihat dengan dua perspektif ya. Kemudian mempengaruhi kesehatan. Nah itu dia. Kalau tepar melulu atau baringan melulu kan itu masalah. Tapi kalau baring tapi rekening bergetar terus, wah itu enggak apa-apa, baringnya itu produksi juga. Jadi jangan selalu dilihat mahasiswa baring-baringan tuh selalu yang negatif, jangan. Sebab saya tahu sebahagian mahasiswa amputan tular Fakultas Hukum itu kalau baring-baringan itu bukan sekedar berbaring, tapi ada hal lain yang lebih penting untuk diselesaikan dengan cara berbaring. Jadi kita baik sangkalah kepada kawan-kawan mahasiswa ini. Ya, kemudian alat kejahatan, itu dia. Kita mungkin belakangan ini sering mendapatkan WhatsApp. Jangan Anda respon. Kalau ada yang mengaku dia dari delivery company, sebab begitu Anda sentuh maka terkuras semua apa yang di rekening Anda. Masalahnya mau dikuras juga udah minus saldonya. Tapi ini adalah sebuah fenomena di mana mudarat ya. Mudarat tuh teman-teman bagi yang tidak paham adalah keburukan ya. Kalau manfaat tentu tahu kegunaan dan kecanduan. Wah, itu sebab dikatakan bahwa kalau dulu zaman-zaman era itu candu itu kan minum opium apa isap opium gitu kan. Kemudian minum sesuatu jadi candu. Sekarang candunya bukan minuman, bukan makanan, tetapi digital. Kalau tidak didaya gunakan sebagaimana mestinya. Oke, next slide. Kita masuk sekarang pada penggalan kalimat kedua tentang ruang lingkup entrepreneurship. Tapi sebelum kita masuk ke dalam yang satu ini, kita jeda dulu dengan refreshing by video above. Kayaknya sudah baringan semua kayaknya. Jadi Iya, no problem about me. Kalau Anda merasa tidak ada yang ingin ditanya, saya sih nggak masalah karena honornya udah ditransfer kalau Ibu Ina. Masalahnya kan gimana memberi tambahan wawasan untuk Anda ini itu yang penting ya. Jadi kalau iya betul. biasanya kita membuka di chatbot ini siapa yang dapat itu kemudian lewat email biasanya ya, tapi saya nggak sampaikan email tadi di chatbox, no problem. Kalau memang nggak ada, kita teruskan sedikit lagi Bu Ina karena waktunya. Nanti Angga kalau ada silakan. silakan di chatbox. Oke, Kang Ina menemukan problem dari konsumen. Kenapa? Karena sesungguhnya keberhasilan marketing itu terletak di seberapa besar Anda bisa mengatasi masalah yang dia hadapi. Contoh sudah populer kita dengar Gojek. Kenapa Gojek ini marketingnya sangat berhasil atau usaha? Karena Bapak atau Mas Nadiem Makarim dulu mencari tahu apa masalah orang Jakarta yang perlu dipecahkan. Ternyata masalahnya adalah masalah kelancaran untuk menuju ke satu tempat dan ke tempat lain dari kemacetan lalu lintas. Jadi dia mencari solusi bagaimana supaya bisa naik ojek tapi tidak perlu ke pangkalan, atau bagaimana antar satu ojek dengan ojek lain jangan harganya lain-lain nggak jelas. Jadi dia buatlah sebuah platform untuk bisa mengakses melalui digital. Itu karena dia mengetahui ada masalah terkait mobilitas manusia di kota Jakarta yang macet parah itu. Itu jadi Anda juga harus tahu dalam konteks hukum
apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Anda harus menawarkan solusinya. Nah, solusi itu akan menjadi hal yang mudah Anda marketkan, karena itu pasti dibutuhkan. Yang kedua, kepercayaan. Karena jasa ini menyangkut trust. Bagaimana Anda bisa diyakini, bisa dipercaya? Nah, di sini saya kira ada dua paling tidak. Pertama, Anda sebaiknya didukung oleh influencer yang diyakini kapabilitasnya. Jadi influencer ini bukan harus selalu artis kan, tapi orang-orang atau Anda mempunyai network. Hadirilah seminar-seminar, berkawanlah dengan senior-senior di bidang yang Anda ingin tekuni. Sehingga dengan kedekatan Anda dengan mereka Anda pun akan dalam tanda kutip ya, terkontaminasi atau terpersepsikan bahwa Anda bagian dari tokoh yang Anda dekat dengan dia itu. Makanya ada istilah kalau Anda berkawan dengan penjual minyak wangi, betapapun Anda bukan pemilik minyak wangi, tapi Anda akan kecipratan wanginya. Sebaliknya apabila Anda berkawan dengan tukang besi, zaman dulu tukang besi itu pakai pengapian sehingga asap kemana-mana, Anda akan kena asapnya. Jadi hadirilah, ikutlah klub-klub ataupun komunitas yang merepresentasikan bidang Anda itu dekat dengan mereka-mereka yang punya nama sudah di publik ya. Yang ketiga, tunjukkan bahwa ada diferensiasi Anda dibanding yang sudah ada saat ini. Perbedaannya, yang beda itu apa? Misalnya saya punya kawan, dia ada restoran, ditulis nikmati masakan bla 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 yang istimewa dari kami. Kalau tidak enak, Anda tidak perlu bayar, gratis. Kalau tidak enak, gratis. Nah, tentu saja untuk tahu enak nggak enak kan dia harus coba dulu kan. Nah, kalau orang sudah nyoba, kemudian tiba-tiba ini nggak enak nih, kan malu juga. Apapun kita nggak enak, nggak mungkin kita bilang oke, lumayan, nah, kita bayar juga, tapi nggak mau datang lagi kalau nggak enak. Nah, itu strategi. Yang lain tidak ada yang menggratiskan begitu. Itu salah satu trik ataupun taktik. Jadi ada strategi, ada taktik, ada juga gimmick. Nah, itu hal lain lagi. Itu paksa masuk mata kuliah saya nanti. Oke, itu Bu Ina 3 hal yang saya sebutkan menjawab pertanyaan tadi. Saya kira masa kita injury time-nya sudah sampai di ujung. Baik, terima kasih Prof atas Kalau ada jawabannya, yang mau kepercayaan. tanya di luar acara ini pun boleh. Mungkin Kang Indah bisa ataupun saya bisa menulis my email di sini. Silakan Anda boleh kirim pertanyaan nanti kapan saja kepada saya. Saya akan menjawab karena Anda adalah mahasiswa Himpunan Tular Faculty of Law yang saya memang partnership. Nah, sehingga mungkin baru kadang-kadang Bu Ina setelah acara sampai di pintu keluar baru, waduh tadi saya mau nanya ini, kenapa lupa ya. Jadi silakan aja kirim ke Iya, email Prof. saya. Padahal ini Yang penting ini terkait dengan bagaimana sih kita ini sebentar lagi mau lulus gitu kan. Sementara era digital gitu. Wah, saingan kita bukan hanya manusia, ternyata saingan kita juga ada AI, sudah artificial intelligence. artificial intelligence gitu kan. Kita Oke. bertanding dengan robot gitu ya, Prof ya, No dengan problem. Saya sudah kasih email, jadi boleh nanya saja mau nanti besok lusa baik. tidak terbatas. Tapi Baik, kalau terima kasih. kampus lain saya nggak mau jawab lagi karena harus nambah honor. Tapi kalau Himpunan Tular nggak perlu nambah, kita jawab terus siapapun yang nanya. Baik, terima kasih Oke. Prof. Terima kasih banyak Iya, Prof atas sama-sama. paparannya, atas ilmunya yang bermanfaat untuk kami semua. Sangat-sangat